Halo semuanya, perkenalkan nama aku Natalia Putri. Sini aku bakal bahas tentang militer yang ada di negara Prancis. Nah, pertama adalah identitas militer Prancis. Secara resmi, militer Prancis ini disebut oleh Armée Française atau French Army Force, merupakan salah satu kekuatan pertahanan paling berpengaruh di dunia. Struktur militernya terdiri ada 4 komponen utama, yaitu ada Angkatan Darat, Armée de Terre, Angkatan Laut, Marine Nationale, Angkatan Udara, dan Angkatan Angkasa, Armée de Air et de Expa, serta Gendarmerie Nationale yang memainkan peran ganda sebagai pasukan militer dan kepolisian nasional. Secara politik, seluruh komponen ini berada di bawah kendali presiden yang memegang fungsi sebagai Commander-in-Chief dalam tataran global. Prancis dikenal sebagai kekuatan militer utama di Eropa Barat, anggota terhadap Dewan Keamanan PBB, dan salah satu negara yang memiliki kemampuan nuklir strategis dan menjadikan aktor penting dalam keamanan internasional. Doktrin militer Prancis berdasarkan pada prinsip dissuasion nucléaire atau derelance nuklir yang menempatkan kemampuan second strike sebagai elemen utama strategis pertahanan, bukan untuk agresi, tetapi sebagai alat penahanan strategis terhadap ancaman eksternal. Selain itu, Prancis menekankan kapabilitas intervensi ekspedisi, yaitu kemampuan untuk mengerahkan pasukan secara cepat dalam operasi luar negeri, terutama di kawasan Afrika, Timur Tengah, dan wilayah yang memiliki keterkaitan historis. Dalam konteks geopolitik Eropa, Prancis juga menjadi pendukung kuat konsep otonomi strategis Eropa, guna mengurangi ketergantungan pada NATO dan Amerika Serikat. Keseluruhan doktrin ini diperkuat melalui operasi gabungan dan integrasi yang menekankan interoperabilitas antar matra serta kemitraan multinasional, baik dalam kerangka Uni Eropa maupun NATO. Analisis sistem pendidikan dan doktrin militer di Prancis. Sistem pendidikan militer di Prancis ini dijalankan melalui berbagai école militaire, seperti École Spéciale Militaire des Sciences, École Navale, dan École Air, yang secara konsisten menanamkan nilai kepemimpinan republik, profesionalisme, dan kemampuan adaptasi dalam operasi multinasional. Pada tingkat yang lebih tinggi, pendidikan strategis ini dipusatkan di École de École dengan fokus pada operasi gabungan strategis kontemporer yang dinamika geopolitik global yang referensi dengan peran Prancis sebagai aktor militer internasional. Ciri utama dari doktrin pendidikan militer di Prancis ini secara jelas memperkuat jointness, yaitu integrasi kemampuan antar matra sejak level perwira muda untuk menjunjung efektivitas operasi gabungan. Kurikulum ini juga merancang untuk mendukung proyeksi kekuatan, meliputi pelatihan mobilitas cepat, operasi COIN, counter-insurgency, peacekeeping, dan operasi MBV. Sejalan dengan perkembangan peperangan modern, pendidikan militer Prancis ini mengintegrasikan pembelajaran terkait cyber warfare, ruang angkasa, serta operasi informasi. Selain itu, Prancis mendorong kolaborasi internasional melalui program pertukaran perwira dengan Amerika Serikat, Inggris, Jerman, serta institut seperti NATO, Defense College. Analisis keseluruhan sistem pendidikan militer Prancis berintegrasi pada pengembangan fleksibilitas operasional dan pemahaman strategis global yang memungkinkan angkatan bersenjatanya mempertahankan posisi sebagai salah satu militer Eropa dengan kapabilitas ekspedisi terbesar. Pendekatan pendidikan yang progresif dan multilateral ini meningkatkan kemampuan Prancis untuk memproses berbagai spektrum operasi internasional. Meski demikian, Prancis tetap menghadapi tantangan modernisasi yang semakin mendesak. Lalu, gimana sih strategi kerjasama sipil dan militer dan antar negara dalam infrastruktur atau bantuan bencana? Nah, dalam kerjasama sipil militer ini, Gendarmeria berperan ganda sebagai pasukan keamanan sipil dan militer.
efektif untuk penanganan krisis domestik dalam bencana alam. Militer mendukung layanan sipil seperti security civil, khususnya dalam evakuasi logistik dan distribusi bantuan. Lalu ada kerjasama internasional. Nah, di Prancis ini bekerjasama dengan Uni Eropa atau EU, Prancis aktif dalam program Permanent Structural Cooperation (PESCO) untuk membangun infrastruktur pertahanan, termasuk proyek mobilitas militer Eropa. Perbaikan jaringan transportasi akan memungkinkan perpindahan tank dan logistik berat. Lalu ada Afrika, G5 Sahel atau ECOWAS. Sebelum penarikan dari Mali atau Niger, Prancis bekerjasama membangun infrastruktur militer dan keamanan lokal, termasuk 3 poin. Yang pertama ada pelatihan pasukan lokal, pembangunan markas regional, dan penguatan jalur logistik kemanusiaan. Lalu ada bantuan bencana internasional. Marine Nationale sering mengirim kapal amfibi seperti Mistral Class untuk rumah sakit terapung, distribusi logistik, pembersihan pelabuhan, dan bantuan di Karibia setelah badai Irma. Lalu apa sih dampak teknologi militer Prancis terhadap taktik dan strategi medan perang modern? Beberapa teknologi militer di Prancis mengaruhi doktrin dan taktik modern. Yang pertama ada sistem dominisasi atau ISTAR atau Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance. Nah, penggunaan drone taktis seperti patroller dan drone MALE (Medium Altitude Long Endurance) menciptakan peningkatan kesadaran situasional, kemampuan serangan presisi, perubahan taktik operasional, dan memiliki dampak operasi menjadi lebih target fokus dan mengurangi risiko pasukan darat. Lalu kedua ada senjata nuklir modern atau ASMPA. Tipukan kelas SSBM. Nah, modernisasi dirigensi nuklir memperkuat doktrin strategi deterrence. Dampak ini menahan potensi konflik besar dan menjaga status geopolitik Prancis sebagai kekuatan utama. Lalu ada kendaraan tempur dan platform modern VBMR, Griffon, Jaguar ABRC. Nah, platformnya ini generasi baru meningkatkan mobilitas, proteksi, dan kerjasama anti-route, namun memiliki dampak memudahkan manuver cepat di operasi ekspedisi dan urban warfare. Lalu ada satelit militer dan penguasaan ruang angkasa. Prancis memiliki satelit intelijen seperti CSO, Composante Satellite Optical. Nah, dampaknya ini memperkuat strategi network centric warfare dan kemampuan komando kontrol global. Lalu ada yang terakhir adalah kapabilitas cyber and anti-drone. Doktrinnya ini rute informatik konversif, fokus pada serangan cyber terkoordinasi. Lalu ada sistem anti-drone yang memperkuat pertahanan instalasi vital. Dampaknya, medan perang cyber menjadi fokus utama strategi pertahanan nasional. Lalu, evaluasi efektivitas program militer Prancis. Program modernisasi atau Scorpion pada Angkatan Darat Prancis menunjukkan kemajuan signifikan dalam digitalisasi satuan tempur melalui modernisasi, kendaraan dan integrasi sistem informasi berbasis jaringan. Program ini terbukti meningkatkan interoperabilitas, komunikasi real-time, serta akurasi operasi lapangan. Namun, efektivitas penuh dari Scorpion masih terhambat oleh tingginya biaya pengembangan dan implementasi yang berlangsung lebih lambat dari target awal. Sementara itu, program deterrence nuklir ini tetap menjadi pilar strategis pertahanan nasional dan terbukti efektifnya dalam menjaga posisi Prancis sebagai aktor stabilitas kawasan sekaligus memperkuat statusnya sebagai kekuatan global. Dalam konteks operasi eksternal, khususnya operasi anti-terorisme seperti Operation Barkhane di wilayah Sahel, Prancis ini menunjukkan bahwa efektivitas taktis dengan menghasilkan melemahnya beberapa jaringan ekstremis dan menekan mobilitas kelompok teror. Meski demikian, kontribusi strategis jangka panjang dari operasi ini dinilai terbatas, terutama karena ketergantungan tinggi pada kapasitas negara mitra serta dinamika politik lokal yang kompleks. Di sektor pertahanan, integrasi Cyber Command dan Space Command menandai langkah penting untuk meningkatkan kesiapan Prancis menghadapi ancaman cyber dan luar angkasa, walaupun inisiatif perkuat posisi pertahanan masa depan.
Nah, jadi kesimpulannya adalah Prancis ini mempertahankan angkatan bersenjata modern dengan doktrin deterrence nuklir. Proyeksi ini kekuatan global dan kapasitas ekspedisi. Pendidikan militernya menekankan integrasi antar mantra dan kerjasama internasional. Teknologi seperti drone, ruang angkasa, dan sistem digital mempengaruhi taktik modern. Meskipun banyak program, modernisasi ini dinilai efektif. Prancis tetap menghadapi tantangan biaya, geopolitik Afrika, serta adaptasi terhadap perang hybrid dan teknologi destruktif.